Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kabar baik ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat landing page untuk produk digital dengan struktur yang selama ini kita kerjakan. Let's go, mari kita bahas. Yang pertama, kita mesti bikin copywriting-nya dulu teman-teman. Sudah tahu kan apa itu copywriting? Yaitu kata-kata yang persuasif dan menarik untuk meyakinkan pengunjung agar mengambil tindakan tertentu, seperti membeli produk dengan cara klik tombol ataupun isi form. Nah, berikut ini ada 6 elemen penting yang harus teman-teman perhatikan. Tapi sebelum membuat 6 elemen copywriting ini, kita harus terlebih dulu mengerti apa yang unik dari produk layanan Anda, siapa target audiens Anda, apa masalah yang ingin Anda selesaikan dengan produk layanan Anda, dan apa tindakan yang ingin Anda dorong pengunjung lakukan. Jadi langkah pertama, teman-teman harus bisa merespon produk dengan 6 elemen copywriting ini sebelum lanjut untuk membuat desain visualnya. Jadi sudah paham ya teman-teman apa yang harus kalian lakukan di awal ini. Dan selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi pertama, yaitu membuat headline atau kalimat hook dari sebuah landing page untuk menarik perhatian pengunjung. Berikut 3 jenis headline yang biasa kita gunakan. Yang pertama yaitu headline yang menimbulkan rasa ingin tahu, atau kalimat yang bikin orang penasaran dengan hasil yang didapat setelah membeli produk ini. Nah, di sini teman-teman harus membuat kalimat yang unik untuk membuat pengunjung penasaran dan merasa harus cari info dengan cara scroll layar di bawahnya. Tidak perlu kalimat panjang, cukup 5-6 kata yang membangkitkan rasa penasaran dan merasa harus lanjut scroll ke bawah. Kemudian yang kedua, ada headline yang menggunakan data atau angka aktual. Kenapa harus dengan angka? Karena ini akan menciptakan data realistis yang bisa dibayangkan oleh calon pembeli. Rumusnya adalah langsung sampaikan manfaat utama atau solusi yang ditawarkan, kemudian tambahkan angka di akhir kalimat. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa mencoba membuat headline dengan menjanjikan hasil yang akan didapat setelah membeli produk ini. Contohnya seperti yang teman-teman lihat, jadi ASN muda, karir akan cemerlang. Atau bisa disimpulkan, setelah membeli produk e-book ini, calon pembeli akan jadi ASN muda dan akan memiliki karir yang cemerlang. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang coba teman-teman berlatih membuat headline yang unik dengan cara membuat minimal 5 headline dari 3 contoh headline di atas. Kalau sudah paham, next kita akan masuk materi opening, yaitu struktur pembuka dengan bridging di bawah struktur hero section. Baik, sebelum lanjut, kalau teman-teman belum paham dengan materi sebelumnya, teman-teman bisa jeda video ini dan bisa mengulangi materi sebelumnya biar lebih paham ya. Oke, kita lanjut. Di opening ini, teman-teman harus mencari masalah apa sih yang akan diangkat, tulis saja masalahnya apa atau kebutuhannya apa dengan membuat minimal 1 pain point utama di dalam section opening atau intro ini. Jelaskan bagaimana produk atau layanan ini dapat menyelesaikan masalah mereka. Di contoh ini, saya mengambil 3 problem atau 3 masalah yang kira-kira dihadapi jamaah umroh jika harus berangkat umroh dengan biro travel biasa. Nah, ini tipsnya agar di section opening ini menarik. Kalian tidak harus menulis masalahnya apa, tapi teman-teman bisa menulis hasil perbandingannya atau before after-nya yang bisa difungsikan sebagai bridging. Baik, sudah ngerti ya tips menulis intro atau opening. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke section benefit. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti, benefit itu adalah manfaat, bukan fitur ya guys. Benefit itu menjelaskan bagaimana produk atau layanan kamu akan memberikan solusi kepada pembeli, atau istilahnya keuntungan apa sih yang akan diperoleh. Nah, tipsnya adalah gunakan bahasa yang menguntungkan jika dilihat dari sisi pembeli. Contoh, kamu akan mendapatkan ini jika membeli produk ini, atau dapatkan keuntungannya setelah membeli layanan ini, atau bisa juga seperti nikmati keuntungannya dibandingkan ini. Nah, jika memungkinkan, teman-teman bisa menambahkan data angka agar lebih valid. Berikan angka atau data untuk menunjukkan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh. Misalkan seperti ini. Setelah membeli ini, Anda akan mendapatkan informasi senilai sekian rupiah.
Atau Anda akan lebih hemat dibanding membeli e-course sejenis senilai 10 juta. Sudah paham ya? Oke, setelah tadi kita belajar membuat headline yang menarik, opening yang memikat, benefit yang jelas. Selanjutnya kita akan lanjut ke elemen keempat, yaitu alasan yang kuat. Alasan kenapa pembeli harus membeli produk ini. Oke, kita bahas. Oke, di section ini, teman-teman bisa jelasin langsung, kenapa sih harus beli e-book, video, atau produk ini? Berikan alasan utamanya. Contohnya seperti yang teman-teman lihat, pembeli disuruh membayangkan, seandainya memakai umroh biasa, pembeli bisa kehilangan 30 juta, 38 juta, bahkan sampai 45 juta. Nah, ini bisa jadi salah satu alasan yang kuat buat solusi untuk orang-orang yang punya dana terbatas tapi pingin umroh. Disitulah nanti akan timbul keinginan atau impulsif buying-nya meningkat. Dari yang awalnya belum pengen umroh, jadi tertarik dapetin info umroh mandiri hanya dengan modal 15 juta. Oke, paham ya? Jadi, teman-teman bisa menunjukkan nih, alasan utamanya dalam bentuk keunggulan perbandingan tersebut. Terus, kalau teman-teman punya produk herbal, bisa juga dijelaskan proses pembuatannya. Misal, herbal ini menggunakan teknologi modern, sehingga khasiat dari bahan alami tidak hilang. Atau jabarkan kenapa produk ini berbeda dengan yang lainnya. Kemudian untuk produk fashion, jelaskan misal, fashion kami didesain oleh desainer profesional, dikerjakan dengan tangan sehingga menjadikan baju ini sangat unik. Seperti itu ya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat call to action, atau yang lebih dikenal dengan CTA, yaitu ajakan bertindak dengan memberikan offer, diskon, bonus, atau yang lainnya. Udah clear ya? Oke, kita akan lanjut. Teman-teman sebelumnya sudah tahu belum nih apa itu CTA dan apa tujuan CTA? Jadi CTA adalah sebuah elemen yang mengarahkan pengunjung untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Misalnya, membeli, mendaftar, mengunduh produk teman-teman. Tanpa CTA yang jelas dan menarik, pengunjung mungkin akan kebingungan dan meninggalkan halaman tanpa melakukan tindakan apapun. Dalam membuat section CTA, teman-teman jangan langsung menambahkan button, tapi teman-teman bisa memanfaatkan emosi pembaca, contohnya seperti kalimat yang menimbulkan FOMO, memanfaatkan kebingungan pembaca, atau keingintahuan pembaca. Dalam contoh CTA ebook umroh ini, teman-teman bisa lihat sendiri, CTA di sini memanfaatkan rasa ingin tahu pembaca. Jadi setelah mereka membaca manfaat apa saja yang akan didapatkan dalam e-book ini, kemudian alasan kenapa e-book ini sangat mereka butuhkan, pasti mereka ingin tahu lebih dalam lagi, bagaimana cara umroh hanya dengan biaya belasan juta saja. Kemudian teman-teman bisa menambahkan button dengan warna yang eye-catching supaya lebih menonjol. Atau teman-teman bisa menambahkan promo seperti beli satu gratis satu, bundling hemat, atau harga coret. Posisi penempatan CTA pun bisa di awal halaman, di tengah halaman, atau bisa juga di akhir halaman teman-teman. Bisa juga dalam bentuk floating bar supaya selalu terlihat saat pengunjung meng-scroll halaman. Nah, begitu kira-kira cara membuat section CTA. Sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya kita akan belajar cara membuat urgensi. Urgensi itu sama halnya dengan scarcity, yaitu teknis yang menciptakan rasa mendesak agar pengunjung segera melakukan tindakan pembelian. Contoh elemennya yaitu countdown timer, kalimat yang memicu urgensi seperti jangan sampai kehabisan, atau kesempatan terakhir untuk mendapatkan harga spesial ini. Lalu teman-teman bisa juga gunakan social proof seperti testimoni, jumlah penjualan produk, atau penghargaan. Jadi ada banyak banget pilihan elemen urgensi yang bisa kita gunakan ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja dengan produk dan kebutuhannya. Seperti halnya landing page ebook umroh ini, kami menggunakan banyaknya jumlah unduhan serta testimoni pelanggan agar bisa tercipta social proof. Secara tidak langsung, pembaca akan berpikir bahwa ebook ini sangat worth it untuk dimiliki dan berkeinginan untuk segera membelinya, karena sudah banyak ulasan positif. Oke, kita sudah selesai membuat 6 elemen utama untuk membuat sebuah copywriting ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi pemilihan bahasa. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab tentang pemilihan bahasa landing page berdasarkan umur. Kenapa ini penting? Karena beda generasi, beda juga cara mereka menerima informasi. Jadi jangan sampai landing page kita udah bagus desainnya, bahasanya malah nggak nyambung sama target audience. Sayang banget kan? Jadi gini, bahasa yang dipakai harus pas sama umur mereka.
Contohnya kayak ngobrol sama temen, kita kan otomatis menyesuaikan cara ngomong, bener nggak? Nah, di landing page pun juga sama seperti itu. Terus, gimana sih cara milih bahasanya? Ayo kita breakdown bareng-bareng. Generasi baby boomer ini generasi kelahiran tahun 46 sampai dengan 64. Bahasa yang cocok buat mereka itu formal dan sopan. Jadi, pakai kalimat yang nggak terlalu santai, kayak lagi ngobrol sama orang yang lebih tua. Lanjut. Generasi X, ini generasi kelahiran 65 sampai dengan 80, mereka lebih suka bahasa yang santai tapi tetap profesional. Nggak terlalu kaku tapi juga nggak terlalu santai banget. Kalau generasi milenial, generasi kelahiran 81 sampai dengan 96, mereka sukanya bahasa yang kasual dan kreatif, pakai kata-kata yang berbau lifestyle atau pop culture biasanya lebih nyambung. Untuk contohnya nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Generasi Z, nah ini generasi kelahiran 97 sampai dengan 2012. Mereka suka bahasa yang singkat, padat, dan kekinian. Jangan lupa tambahin emoji atau istilah gaul juga bisa. Jadi, intinya bahasa yang kita pilih itu harus relevan sama umur target audience. Jangan sampai generasi Z malah kita pakein bahasa formal atau generasi baby boomer dikasih bahasa kekinian. Udah kebayang kan teman-teman gimana cara nyesuaiin bahasa di landing page? Kalau udah, yuk kita lanjut ke contoh penggunaan kalimatnya. Tadi kita udah bahas gaya bahasa masing-masing generasi, sekarang kita lihat gimana implementasinya dalam bentuk kalimat. Generasi milenial, masa muda investasi, masa tua bebas manjakan diri. Ayo raih financial freedom dalam 1 bulan dengan e-book ini. Nah, bahasa seperti ini terkesan santai dan kreatif, tapi tetap menginspirasi. Cocok buat mereka yang lagi mengejar mimpi dan gaya hidup. Generasi baby boomer, jamin masa depan finansial Anda dengan investasi yang aman dan menguntungkan. Semua panduan ada di dalam e-book ini. Untuk generasi ini, kita pakai bahasa yang lebih formal dan sopan, tapi tetap langsung menunjukkan manfaatnya. Generasi Z, dari nol jadi sultan, investasi gampang yang bikin rekening isinya miliaran. Nah, kalau Gen Z, gaya bahasanya singkat, padat, dan ada elemen hype yang bikin penasaran. Kalimat seperti ini terasa lebih akrab dan kekinian. Jadi, pastikan teman-teman selalu menyesuaikan gaya bahasa di landing page berdasarkan generasi yang jadi target audience. Kalau gaya bahasanya tepat, kemungkinan pesan kita tersampaikan dengan baik akan jauh lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke formula copywriting untuk landing page. Kenapa formula penting? Karena dengan formula, kita punya panduan yang jelas untuk bikin tulisan yang efektif, menarik, dan bisa mengubah pengunjung jadi pembeli. Nah, ada beberapa formula yang sering dipakai dan bikin landing page kamu semakin powerful. Pertama, ada PAS, problem, agitate, solve. Ini fokus ke identifikasi masalah, memperbesar urgensi, lalu menawarkan solusi. Cocok banget buat audiens yang benar-benar butuh solusi langsung. Kedua, FAB, Feature Advantage Benefit. Ini buat ngejelasin apa sih yang ditawarkan, keunggulannya apa, dan manfaatnya buat audiens. Simple, tapi impactful. Lalu ada ACCA, Awareness, Comprehension, Conviction, Action. Formula ini cocok kalau kamu mau ngajak audiens lebih paham dulu, yakin, lalu ambil tindakan. Jangan lupa question, evidence, story, testimonial, explicit, CTA. Kalau mau lebih emosional dan bercerita, quest ini juaranya. Tambahin bukti dan cerita nyata biar lebih kena. AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Ini yang paling klasik tapi masih relevan banget. Bikin audiens fokus dari awal sampai akhirnya mereka nggak tahan buat klik CTA. Dan terakhir, 4P, Picture, Promise, Proof, Push. Gambar situasi yang relatable, berikan janji, buktikan janji itu, dan dorong audiens buat bertindak. Nah itu dia, tinggal pilih mana yang paling cocok buat landing page kamu. Selanjutnya kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah teman-teman, berikut adalah contoh preview landing page yang menggunakan 6 formula copywriting di atas. Kalian bisa klik link yang tertera di bawah ini ya.
Oke, teman-teman sudah melihat contoh di atas ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, formula copywriting untuk produk digital. Produk digital punya cara tersendiri untuk menarik perhatian pembeli. Karena sifatnya yang nggak berbentuk fisik, copywriting jadi kunci untuk meyakinkan audiens. Ada beberapa formula yang sering digunakan karena efektif banget buat ngejual produk digital kayak e-book, e-course, atau tools online. Yuk, kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini ada 2 contoh landing page untuk produk digital. Coba perhatikan elemen-elemen seperti headline, opening yang kuat, dan visual yang menarik. Nanti pada slide berikutnya, kita akan bahas formula apa saja yang sering digunakan untuk menciptakan landing page produk digital yang efektif seperti ini. Ini dia, beberapa formula copywriting yang sering digunakan untuk produk digital. Yang pertama, pass, problem, agitate, solve. Membantu membangun koneksi emosional dengan pembaca. Identifikasi masalah mereka, buat urgensinya terasa, lalu tawarkan solusi yang relevan. Cocok untuk menjual e-book atau kursus online yang memberikan solusi spesifik. Kedua, FAB, Feature, Advantage, Benefit. Ideal untuk menunjukkan keunggulan produk digital, menonjolkan fitur unik, kelebihannya, dan manfaat nyata yang bisa dirasakan pengguna. Nah, yang ketiga, AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Efektif untuk menjaga perhatian pembaca hingga CTA. Mulai dari headline yang menarik, bangun rasa ingin tahu, hingga mendorong tindakan pembelian. Kamu juga bisa mengombinasikan beberapa formula supaya pesan kamu lebih kuat dan terstruktur. Oke, untuk hasil yang lebih efektif, beberapa formula bisa digabungkan. Ini membuat pesan Anda lebih kuat dan mudah diterima. Nah, untuk contohnya, yang pertama kombinasi formula PAS plus FAB. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah pembaca dengan formula PAS, lalu jelaskan fitur unggulan dan manfaat e-book Anda dengan formula FAB. Kombinasi ini cocok untuk audiens yang membutuhkan solusi spesifik sekaligus ingin mengetahui kelebihan produk. Selanjutnya, bisa juga dengan kombinasi formula AIDA plus Quest. Tarik perhatian dengan headline yang memikat ala formula AIDA, lalu tambahkan bukti sosial, cerita sukses, dan testimonial seperti formula Quest. Strategi ini memberikan daya tarik awal yang kuat dan membangun kepercayaan pembaca hingga akhir. Dengan menggabungkan formula, landing page Anda akan terasa lebih menyentuh dan tentunya lebih terstruktur. Nah, untuk melihat bagaimana kombinasi formula diterapkan dalam sebuah landing page, klik link di bawah ini ya. Oke, sekarang waktunya praktek. Untuk latihan, coba buat satu copywriting untuk landing page produk digital, gunakan formula yang telah dipelajari untuk memaksimalkan hasilnya ya. Nah, ini tips untuk teman-teman yang masih bingung memilih formula yang tepat. Formula terbaik adalah yang paling sesuai dengan pembelimu. Maka pilih formula berdasarkan usia target audience, karakteristik dan keunikan produkmu. Ingat, tujuan utamanya adalah membuat pembeli merasa produk ini benar-benar untuk mereka. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi ini. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas proses lengkap pembuatan landing page produk digital secara step by step menggunakan Canva. Teman-teman akan belajar langsung cara mendesain landing page dari awal hingga selesai dengan panduan praktis dan mudah diikuti. Pastikan teman-teman nanti hadir di sesi berikutnya. Sampai jumpa.